Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrolisis garam serta contohnya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Pengertian hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah terurainya garam di dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Hidrolisis garam hanya terjadi jika salah satu atau kedua komponen penyusun garam tersebut berupa asam lemah dan atau basa lemah. Berikut ini adalah contoh soalnya, yaitu tuliskan contoh garam yang bersifat asam, basa, dan netral. Yang pertama itu bersifat asam. A. 1 NH4Cl menghasilkan NH4+ dan Cl-. NH4+ merupakan basa lemah, sedangkan Cl- merupakan asam kuat. Untuk menentukan sifat dari NH4Cl, kita harus menentukan mana yang terkuat. Karena Cl- merupakan yang lebih kuat, sedangkan asam kuat, sedangkan NH4+ merupakan basa lemah, maka kita ambil yang terkuat. Karena asam merupakan yang kuat, maka sifat dari NH4Cl merupakan asam. Yang berikutnya yaitu Al2SO4x3. Al2SO4x3 menghasilkan 2Al3+ dan 3SO4 2-. Karena Al2Al3+ merupakan basa lemah dan 3SO4 2- merupakan asam kuat, maka dapat kita tentukan Al2SO4x3 merupakan asam kuat. Karena yang terkuat di sini adalah 3SO4 2-. Dan yang berikutnya yaitu FeCl3. FeCl3 menghasilkan Fe2+ dan 2Cl-. Karena Fe2+ merupakan basa lemah, sedangkan 2Cl merupakan asam kuat. Karena menentukan sifatnya tergantung dari yang terkuat, maka FeCl3 merupakan asam kuat. Berikut B. Bersifat basa. Na2CO3 menghasilkan 2Na+ dan CO3 2-. Karena 2Na+ merupakan basa kuat dan CO3 2- merupakan asam lemah. Karena yang kuat merupakan basa, karena itulah Na2CO3 merupakan bersifat basa. Dan yang berikutnya yaitu CH3CONA. CH3COONA menghasilkan CH3COO- dan Na+. CH3COO- merupakan asam lemah, sedangkan Na+ merupakan basa kuat. Karena yang kuat di sini yaitu basa Na+, karena itu CH3COONA merupakan bersifat basa. Dan yang ketiga yaitu K2CO3. K2CO3 menghasilkan 2K+ dan CO3 2-. 2K+ merupakan basa kuat, sedangkan CO3 2- merupakan asam lemah. Karena di sini yang terkuat adalah basa, maka K2CO3 bersifat basa. Terakhir yaitu bersifat netral. Soal pertamanya yaitu Na2SO4. Na2SO4 menghasilkan 2Na+ dan SO4 2-. Di sini 2Na+ merupakan basa kuat dan SO4 2- merupakan asam kuat. Karena
2Na+ dan SO42- merupakan basa kuat dan asam kuat. Karena keduanya kuat, maka sifat dari Na2SO4 merupakan netral. Dan yang berikutnya yaitu NaNO3. NaNO3 menghasilkan Na+ dan NO3-. Na+ merupakan basa kuat dan NO3- merupakan asam kuat. Karena keduanya merupakan basa dan asam kuat, maka NaNO3 merupakan netral. Karena jika keduanya kuat, maka sifatnya yaitu netral. Dan yang terakhir yaitu KBr. KBr menghasilkan K+ dan Br+. K+ merupakan basa kuat dan Br+ merupakan asam kuat. K+ dan Br+ merupakan basa dan asam kuat. Karena keduanya kuat, maka bersifat netral. Karena sifat dari kuat dan kuat akan menghasilkan sifat netral, sedangkan basa kuat dan asam lemah akan menghasilkan sifat basa, sedangkan basa lemah dan asam kuat akan menghasilkan sifat asam. Karena keduanya merupakan kuat, maka KBr bersifat netral. Yang kedua yaitu tentukan apakah garam-garam berikut mengalami hidrolisis parsial, total, atau tidak mengalami hidrolisis. Jawab. Yang pertama yaitu HCOONH4. Untuk mengetahui apakah garam ini mengalami hidrolisis parsial, total, atau tidak mengalami hidrolisis, kita dapat menentukannya seperti ini. HCOONH4 menghasilkan HCOO+ dan HCOO- dan NH4+. Kemudian HCOO- kemudian direaksikan dengan H2O atau air, sehingga menghasilkan HCOOH dan OH-. Dan NH4+ direaksikan dengan H2O menghasilkan NH3 dan H3O+. Karena keduanya dapat bereaksi dengan air, maka garam dari HCOONH4 mengalami hidrolisis total atau sempurna. Karena itulah HCOONH4 merupakan hidrolisis total. Yang berikutnya yaitu NaCN. NaCN menghasilkan Na+ dan Cn-. Na+ dan direaksikan dengan H2O atau air tidak bereaksi. Sedangkan Cn- direaksikan dengan H2O menghasilkan HCN dan OH-. Karena garam Na+ tidak bereaksi dan hanya mengalami hidrolisis sebagian, maka NaCN disebut hidrolisis parsial karena hanya sebagian. Dan yang terakhir yaitu NH4x2CO3. NH4x2CO3 menghasilkan 2NH4+ dan CO3 2-. Kemudian NH4+ direaksikan dengan H2O yang merupakan air, menghasilkan NH3 dan H3O+. Kemudian CO3 2- direaksikan dengan 2H2O menghasilkan H2CO3 dan 2OH-. Karena keduanya dapat bereaksi dengan air, yaitu H2O, sehingga NH4x2CO3 mengalami hidrolisis total. Karena keduanya dapat direaksikan dengan air. Karena soalnya menyuruh kita untuk menentukan apakah garam-garam tersebut mengalami hidrolisis parsial, total, atau tidak mengalami hidrolisis, maka HCOONH4
merupakan hidrolisis total, sedangkan NaCl merupakan hidrolisis parsial, sedangkan NH4 kali 2 merupakan CO3 merupakan hidrolisis total. Karena itu semuanya mengalami hidrolisis parsial dan total, dan tidak ada yang tidak mengalami, semuanya tidak mengalami hidrolisis. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian hidrolisis garam serta contohnya. Maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.